There is forgiveness of sins to all who turn to me in repentance. Lord, are you going to free Israel now and make it your kingdom? The Father has set those times and dates. It isn't for you to know them now. But you will receive great power when the Holy Spirit comes upon you. And you will be my witnesses. In Jerusalem, throughout Israel and Samaria, and even to the ends of the earth. Heal the sick. Raise the dead. Cleanse those who have leprosy. Drive out demons. Freely you have received. Freely give. Remember that I am with you always, even until the end of the world. Jesus has been taken into heaven. But someday, just as you saw him leave, he will return. Shalom buat kita semuanya, berjumpa kembali dalam ibadah streaming pada pagi hari yang baru ini. Kita bersyukur bahwa kita masih dalam kondisi yang baik. Saudaraku yang ada di rumah, saudaraku dalam kondisi yang baik-baik saja. Amin. Dan kita berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan luar biasa. Hari ini Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, seluruh dunia sedang memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Kita bangga punya Allah seperti Dia. Dia Tuhan yang tidak mati. Dia Tuhan yang tidak tinggal dalam kubur, tetapi Dia membuktikan dirinya. Dia Allah yang hidup. Dia bangkit hari yang ketiga. Dan saudaraku dalam Tuhan, Alkitab mencatat, nanti kita akan belajar 40 hari saudaraku Yesus masih ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Tetapi hari ini saudaraku kita memperingati Yesus tidak mati, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudaraku, apa yang Tuhan perbuat? Apa rencana Tuhan yang Tuhan mau berikan bagi gereja Tuhan dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus? Dan bagaimana gereja Tuhan harus mensikapinya? Mari Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah, mari fokuskan hati dan pikiran kita. Mari kita terus mau datang kepada Tuhan, supaya dalam kehidupan kita iman itu boleh memberikan kekuatan dan perjalanan hidup kita saudaraku masih panjang. Dan kita berdoa supaya kita boleh kembali beribadah seperti semula di gereja. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dalam Tuhan, kita akan membaca Bapak Ibu Saudaraku Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Demikian firman Tuhan. Dikatakan, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan diajarkan oleh Yesus." Saudaraku dalam Tuhan, kita tahu bahwa buku Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Dr. Lukas. Nah, saudaraku, ayat pertama dikatakan, "Hai Theophilus, bukuku yang pertama." Saudaraku, Lukas sedang menceritakan bahwa buku pertamanya adalah Injil Lukas. Nah, saudaraku, firman Tuhan menceritakan bahwa dicatat sampai pada hari Yesus terangkat,
Sebelum itu ia telah memberikan perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Poin kedua, ayat kedua ini Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana saksi Kristus, murid-murid Tuhan, saudaraku, menyaksikan Yesus setelah kebangkitannya. Masih ada 40 hari di dalam dunia berjumpa dengan murid-muridnya. Kalau saudaraku belajar di dalam Alkitab kita bisa mempelajari hampir 10 kali penampakan Yesus kepada murid-muridnya, baik kepada murid-murid Tuhan, perempuan-perempuan yang ada di kubur, kemudian Maria Magdalena, kemudian murid-murid Tuhan yang 11, ya, minus Thomas. Demikian juga pertemuan dengan adanya Thomas, kemudian juga Bapak Ibu Saudaraku dengan murid-murid di danau, demikian juga yang lain-lain Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita belajar, kira-kira ada 10 kali Yesus menampakkan diri selama 40 hari dia ada dalam dunia. Tetapi saudaraku, kita akan membaca kembali dan tidak membahas di situ, tetapi kita sedang membahas bagaimana dia Allah yang berkuasa, dia hidup, dia bangkit, dan dia naik ke surga. Ayat 4 berkata, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Nah, saudaraku, ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Yesus mengingatkan, Yohanes membaptis engkau sebagai tanda pertobatan, tetapi engkau akan dibaptis oleh Roh Kudus. Gereja Tuhan harus penuh dengan Roh Kudus supaya ada kuat kuasa di dalamnya. Nah, saudaraku, sebelum kita mengupas lebih lanjut, kita lanjutkan Bapak Ibu pembacaan ayat yang ke-6 berkata demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Allah sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, sesudah Yesus mengatakan demikian kepada murid-muridnya dan orang banyak, saudaraku, Alkitab berkata, terangkatlah ia disaksikan mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka ketika mereka sedang menatap ke langit. Waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Haleluya. Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Beri kemuliaan bagi dia. Katakan kanan kirimu, engkau punya Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang naik ke surga. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dalam Tuhan, kita tahu Bapak Ibu Saudaraku, ya, Yesus naik ke surga dengan kuasanya. Dia hidup, Saudaraku, dan dia ada bersama saudaraku di surga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Saudaraku, Yesus juga mengutus Roh Kudusnya bagi gerejanya. Dan ini adalah berita yang luar biasa bagi saudara dan saya, bahwa penolong yang lain, yaitu Roh Kudus,
ada bersama-sama dengan kita. Menyingkapi hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku, ada hal-hal yang perlu kita renungkan, di mana dunia sedang mengalami goncang, di mana Bapak Ibu Saudaraku, dunia sedang mengalami menuju kepada kehancuran. Oleh karena itu, bagi kita gereja Tuhan, mari persiapkan hidup kita dengan sungguh-sungguh. Amin. Mari iring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Paling tidak Bapak Ibu Saudaraku, tercatat di sini, saya catat Bapak Ibu Saudaraku, yang pertama Bapak Ibu Saudaraku, gereja Tuhan harus waspada dan berjaga-jaga. Ya, saudaraku dalam Tuhan, tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus itu sudah banyak digenapi. Firman Tuhan di satu sisi harus tergenapi Bapak Ibu Saudaraku, sementara gereja Tuhan juga harus memasuki satu fase di mana kita harus berjaga-jaga, di mana kita harus waspada. Saudaraku, bukan oleh kuat dan gagah kita, tetapi mari minta pertolongan Tuhan lewat peristiwa, lewat memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini. Tuhan mau ingatkan kita, bagi kita gereja Tuhan, waspadalah. Bagi kita gereja Tuhan, berjaga-jagalah di hari yang semakin gelap ini Bapak Ibu Saudaraku. Dunia sedang mengalami kehancuran. Firman Tuhan berkata kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ada masa-masa di mana ada kesukaran. Olehnya gereja Tuhan harus siap. Gereja Tuhan harus berjaga-jaga. Gereja Tuhan harus waspada dari segala keadaan dunia ini. Saudaraku kasih dalam Tuhan, mari perhatikan tanda-tanda zaman. Jangan engkau takut, jangan kita gelisah, tetapi mari kita terus katakan amin. Setiap firman Tuhan tergenapi, setiap firman Tuhan, saudaraku, tidak akan pernah meleset. Kalau kita terus membaca firman Tuhan, maka kita akan tahu, melihat tanda-tanda zaman, saudaraku. Kita tahu persis apa yang dikatakan oleh Alkitab, apa yang dikatakan oleh dua orang malaikat, ya, di ayat yang ke-11 itu akan terjadi. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Hati-hati, waspada, berjaga-jaga. Lihat sekelilingmu, iblis sedang bekerja keras, saudaraku. Hati-hati, lawanlah dia. Saudaraku, hati-hati dengan dosa, pergaulan, dan hidup kita. Biarlah kita anak-anak Tuhan semakin kudus, semakin berkenan, semakin menyenangkan Tuhan. Jangan ikut gelombang, jangan ikut arus dunia. Bapak Ibu saudaraku, mari kita mau fokus, kita mau berjaga-jaga. Seperti saudaraku, Yesus memberikan satu ilustrasi tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana sedang menantikan mempelai pria, saudaraku. Ya, saudaraku, 5 gadis yang bodoh, dia tidak mempersiapkan minyak yang lebih, tetapi 5 gadis yang bijaksana, saudaraku, di masa menunggu, saudaraku, mereka mempersiapkan, mereka, saudaraku, menyiapkan cadangan minyak. Saudaraku, ini menggambarkan bahwa kehidupan rohani kita hari-hari ini, saudaraku, harus persiapkan penuh. Jangan sampai Bapak Ibu saudaraku kita menjadi kendor, jangan sampai kita menjadi lengah, jangan sampai saudaraku dan saya karena tekanan penderitaan ini kita menjadi tinggalkan Tuhan. Tetapi saudaraku, waspada, berjaga-jagalah, karena saudaraku, Yesus akan segera datang kembali. Tanda-tanda sudah nyata dan setiap firman Tuhan harus tergenapi. Wahyu katakan bahwa meterai-meterai itu harus, saudaraku, digenapi. Olehnya gereja Tuhan, engkau harus bersiap, berjaga-jaga, minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan. Seperti 5 gadis yang bijaksana, dia siapkan tabungnya
dengan minyak yang lebih. Saudaraku kasih dalam Tuhan, saya percaya Bapak Ibu saudaraku, mari dunia dalam kegelapan, dunia sedang menuju kehancuran, tekanan, himpitan memang ada Bapak Ibu saudaraku. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, engkau harus tetap kuat, tetap berjaga-jaga, tetap waspada. Mari lawan iblis. Mari kita, saudaraku kasih dalam Tuhan, penuh kuat kuasa daripada Tuhan sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu saudaraku, yang harus kita perhatikan dari memperingati kenaikan Tuhan Yesus ini, saudaraku, ke surga. Yang kedua, gereja Tuhan harus penuh dengan Roh Kudus. Ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara kasih dalam Tuhan, orang yang penuh dengan Roh Kudus hidupnya akan berubah. Mereka akan benci dosa, mereka akan tinggalkan kefasikan, mereka tidak akan ikut dalam kegerakan duniawi, tetapi hidup mau menyenangkan hati Tuhan. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, hidupnya mau dekat kepada Tuhan. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang itu rindu dan senang akan firman Tuhan. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, hidupnya akan menghasilkan buah-buah kebaikan. Saudaraku, orang yang penuh dengan Roh Kudus, hidupnya akan diberikan kuasa, keberanian untuk menjadi saksi Kristus. Saudaraku, ingat tentang Petrus, saudaraku. Bagaimana sebelum dia penuh dengan Roh Kudus, saudaraku. Petrus adalah seorang yang pernah menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi ketika Roh Kudus penuh, tercurah dalam kehidupannya, hidupnya dirubah. Ketika menjadi seorang yang menyangkal, menjadi seorang pengkhotbah yang luar biasa. Saudaraku, menjadi orang yang luar biasa, sekali khotbah, saudaraku, dia dengan berani, saudaraku, 3.000 orang bertobat. Bapak Ibu saudaraku, kita boleh melihat satu dimensi yang luar biasa. Orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, rasul-rasul Kristus, membuktikan, saudaraku, orang ini tidak pernah takut, Bapak Ibu saudaraku. Ya, meskipun ada penderitaan, tetapi rasul-rasul Kristus, saudaraku, tetap mempertahankan imannya. Petrus, saudaraku, disalib, dan banyak juga dari murid-murid, saudaraku, menderita karena Injil. Tapi Bapak Ibu saudaraku, kita yakin percaya kalau kita penuh dengan Roh Kudus, maka akan ada kekuatan baru. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, saudaraku, ada sukacita, ada semangat, ada kekuatan, Bapak Ibu saudaraku, untuk berjalan dalam dunia ini. Dan kita yakin percaya, saudaraku, minta dengan Tuhan, dengan sungguh-sungguh. Alkitab mengatakan dalam Kisah Para Rasul 2, Bapak Ibu saudaraku, sebelum pencurahan Roh Kudus, bahwa mereka bertekun sehati, mereka berdoa, Bapak Ibu saudaraku. Mari, masih ada kesempatan, Bapak Ibu saudaraku, untuk kita minta. Katakan kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus, Tuhan, penuhi aku dengan Roh-Mu yang kudus. Nah, poin yang ketiga yang kita mau perhatikan, kenaikan Tuhan Yesus ini, Bapak Ibu saudaraku, sekali lagi ayat yang kita baca terakhir, dan berkata kepada mereka, yaitu 2 malaikat Tuhan, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu saudaraku dalam Tuhan, poin yang ketiga adalah, saudaraku, siap atau tidak siap, Yesus akan segera datang. Ini adalah agenda besar akhir zaman, di mana Yesus akan datang sebagai Tuhan, Raja dan Hakim. Dia akan memerintah, dia akan menghakimi. Olehnya gereja Tuhan harus siap, Bapak Ibu saudaraku, untuk menjadi mempelai perempuannya Tuhan. Dan saya percaya orang yang penuh dengan Roh Kudus, saudaraku, akan mengerti, akan dituntun oleh
Tuhan, saudaraku, Yesus akan datang kembali. Mari gereja Tuhan bangkitlah. Mari gereja Tuhan jadi saksi. Mari gereja Tuhan, mari kita bersatu, saling menopang. Ya, tekanan himpitan mungkin ada dalam kehidupan kita, tetapi yakin, percayalah, Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, Dia akan datang kedua kalinya menjemput orang-orang yang setia, orang-orang yang tetap mempertahankan imannya, orang-orang yang melayani, orang-orang yang terus bertahan, terus percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudaraku, lewat peristiwa ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, semuanya diberkati Tuhan, menjadi orang-orang yang senantiasa, yang pertama waspada dan berjaga-jaga. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, orang yang penuh dengan Roh Kudus. Yang ketiga, Saudaraku, kita sadar bahwa kita mempelai Kristus sedang menantikan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai, saudaraku, dan kita akan bersama dengan Dia di surga yang mulia selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudaraku semuanya yang ada di rumah dan kita semuanya. Dan kita mau berdoa buat seluruh kota bangsa kita. Hari-hari ini tetap ada melanda, saudaraku, wabah COVID. Saudaraku, perhatikan, bukan hanya wabah ini, saudaraku, tetapi tanda-tanda zaman, saudaraku, kalau kita melihat, bukan hanya penyakit, tetapi perang, gunung meletus, bencana, dan sebagainya akan terjadi dengan luar biasa. Tetapi anak manusia datang seperti pencuri. Oleh karena itu, gereja Tuhan harus waspada, penuh dengan Roh Kudus. Dan kita akan percaya dengan iman kita, saudaraku, kita akan bersama-sama terangkat di awan-awan permai Tuhan. Kita akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai, saudaraku. Dan kita akan bersama dengan Kristus memerintah. Dan di surga yang mulia kita boleh menyembah, memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudaraku. Tetap kuat di dalam Tuhan, tetap sukacita. Jalani hidup kita Bapak Ibu Saudaraku hari-hari ini dengan terus percaya, dekat kepada Tuhan. Kita yakin, percaya, badai pasti berlalu. Dan pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan ada bagi kita selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga buat firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Berkati umat-Mu, berkati hamba-hamba-Mu yang mendengarnya. Bahkan kami berdoa buat kota bangsa kami Indonesia, pemerintah yang ada dari Presiden, Wakil Presiden, Kabinet, para menteri. Demikian juga seluruh pemerintah dari pusat sampai yang terkecil. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan, berkati mereka, kuatkan mereka. Tim para medis yang ada di rumah sakit juga tolong Tuhan, jamah sembuhkan mereka yang sakit. Tuhan, kuatkan yang lemah. Dan kami percaya segala perbuatan iblis kami enyahkan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Dan Tuhan memberikan kemenangan. Wabah ini akan berlalu, tetapi anak-anak Tuhan akan dalam perlindungan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga, segala berkat rahmat-Mu menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang bisa saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Saudaraku, jumpa kembali dalam ibadah-ibadah kita berikutnya. Amin.